warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini 24 Juli 2021 kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melaksanakan kajian rutin bulanan Hidmaters bersama Ustadz Arif Abu Fatih. Berikut ini CV dari Ustadz Arif Abu Fatih. Nama Arif Abu Fatih, usia 33 tahun, status menikah, profesi guru, jabatan Mudir Ma'had Tahfidz Quran Bandung. Yang kedua, pengajar lembaga Tarbiyah Islamiyah. Agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arif Abu Fatih dengan tema, apakah cukup hanya asal bunyi saja? Tidak lupa ada beberapa adab menuntut ilmu yang perlu kita amalkan, di antaranya yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang terakhir, menyimak guru saat menuntut ilmu. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, insya Allah kita akan memulai kajian Qur'ani dengan tema, apakah cukup hanya asal bunyi saja? Kepada Ustadz Arif Abu Fatih, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, merupakan anugerah yang tiada bisa kita ukur pada saat ini, ya, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Oleh karenanya tiada henti-hentinya kita sebagai hamba Allah untuk tetap terus bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan berupa nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat sehat, yang mana di kesempatan yang lain, ya, ada saudara-saudara kita yang mungkin masih diberikan rasa sakit dan juga mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul menuntut ilmu di sini, ya, dan harus kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada Kang Jamal dan rekan-rekannya mengundang saya di forum ini. Mudah-mudahan forum ini ada dalam keberkahan dan juga kelancaran serta Allah memberikan kepada orang-orang, ya, jamaah yang ada di sini, ya, sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah tentang apakah membaca Al-Quran itu asal bunyi saja, mungkin kira-kira begitu, ya. Ya, baik. Saya boleh menampilkan PowerPoint, ya. Bisa dijadiin saya co-host atau, ya, baik.
Ya, berkaitan dengan bunyi, ya ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya. Jadi ada seorang Arab, ya, pada zaman dulu, pada zaman Rasul, pada zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada para sahabat, ya, pada waktu itu di Madinah. Kemudian seorang Arabi ini meminta, ya, meminta dibacakan salah satu ayat dari Al-Quran, lalu kemudian ada salah seorang sahabat yang membacakannya. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Redaksi yang benarnya demikian. Namun sahabat tersebut membacakan Al-Quran itu dengan memberikan harokat kasroh pada lamnya, wa rasuli. Ya, wa rasuli. Lalu kemudian seorang Arab itu berkata, apakah Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya? Kalau kemudian Allah saja berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun demikian. Lalu kemudian berita ini tersebar di seluruh penjuru kota Madinah. Pada waktu itu Umar bin Khattab, ya, menjabat sebagai seorang khalifah. Lalu kemudian dipanggillah seorang Arabi ini ke hadapan Umar bin Khattab, lalu kemudian apakah kamu mau berlepas diri dari Rasulnya? Kemudian seorang Arabi itu menyanggah, ya, saya meminta dibacakan salah satu ayat dari Al-Quran dari kalangan sahabat, lalu kemudian sahabat membacanya dalam surah dalam surah Baroah itu, ya, surah At-Taubah, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dengan mengkasrahkan huruf lam. Sehingga maknanya Allah itu berlepas diri dari Rasulnya dan orang-orang musyrik. Maka Umar kemudian membetulkan bacaan yang seharusnya bagaimana, gitu. Maka kata Umar, lamnya diberi harokat dhammah, sehingga bacaannya adalah Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Nah, kemudian kalau begitu, kata seorang Arabi itu, saya, ya, dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, semenjak itu, ya, Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut adalah agar, ya, yang membacakan Al-Quran, agar orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin pada masyarakat pada waktu itu adalah orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Lalu kemudian juga Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya, sungguh imam kami berbuat belahan, ya, salah dalam mengucapkan harokat pada sebagian kalimat dalam bacaannya. Apalagi kalau bacaan tersebut sudah ada dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca lahan. Sebagian ulama ketika membaca lahan dalam surah Al-Fatihah, baik lahan khafi, ya, apalagi lahan jali, itu bisa fatal. Nah, mungkin ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimakumullah bisa mengerti dari maksud apa yang tercantum, ya, apa yang dikisahkan dari kisah yang tadi, bahwasanya dalam membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan saja tanpa dasar-dasar. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar bunyi saja, ya. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar enak didengar saja. Namun membaca Al-Quran itu harus memiliki kaidah-kaidah, aturan-aturan atau urf, ya. Urf itu diartikan sebagai aturan yang
yang baku, atau dalam istilah yang lain harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, harus sesuai dengan disiplin ilmu dalam membacanya. Nah, disinilah pentingnya apa saja yang bisa, ya, yang bisa mengantarkan kita pada bacaan yang sebetulnya, sesungguhnya. Baik, kita akan coba lihat pada slide berikutnya. Ya. Al-Quran merupakan firman Allah yang agung, pedoman hidup manusia. Membacanya bernilai ibadah dan mengamalkannya merupakan kewajiban. Seorang Muslim wajib membacanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau dalam artian bacaan yang itu sesuai dengan sanad periwayatan atau mata rantai, ya. Jadi bacaan kita itu setidaknya harus tersambung kepada jalurnya Rasulullah SAW. Nah, inilah tujuan daripada kita mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Ya, apa dalilnya kita harus belajar tajwid agar tidak salah bunyi, agar tidak salah ucap? Nah, maka dalilnya adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, bahwa dalam surah Al-Muzammil, ya, ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Karena tartil di sini ada beberapa pendapat, ya. Ada jum. Ya, di dalam kalimat ini juga Allah SWT sudah memberikan penjelasan. Di sana ada fi'il amr warattil, dan bacalah. Ya. Jadi Allah memberikan suatu kewajiban kepada kita untuk membaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Tartil dengan tartil. Nah, di sini tartil di sini ada nanti menurut pendapat dari sahabat, qaul sahabat, ya, ada juga qaul yang lain, qaul ulama. Kemudian yang lainnya ini dari hadis sahabiah, ya, an Ummi Salamah radhiyallahu annaha na'atat qira'ata Rasuli sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya, ya, dia telah menyipati bacaan Rasulullah SAW, yaitu membaca dengan harfan harfa, ya, mufassaratan harfan harfa, dengan memperjelas setiap hurufnya, huruf demi huruf. Nah, kemudian ini juga makna tartil dalam surah Al-Muzammil, ya, ayat 4, bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, at-tartil, makna at-tartil itu dalam ayat yang tadi, ya, at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf maknanya adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya. Makhrajnya adalah bagaimana tata cara mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Sifat-sifatnya adalah bahwasanya setiap huruf itu memiliki karakteristik, ya, tersendiri dari huruf-huruf yang lainnya. Yakni huruf, kenapa ada sifatnya? Karena untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya dalam satu makhraj. Tajwidul huruf. Ya, ini disinggung juga dalam muqaddimah, ya, Al-Imam Ibnu Jazari, bahwasanya belajar tajwid itu penting sekali agar terhindar dari lahan. Intinya apa namanya? Dari tema kali ini itu bahasanya adalah tentang bagaimana agar terhindar dari lahan.
Dan selain daripada itu, kita mengetahui apa saja yang membuat lahan dalam bacaan. Ya. Kemudian berikutnya, sedangkan ma'rifatul wuquf artinya adalah paham di mana harus berhenti dan harus memulai kembali bacaan. Ya, tidaklah seorang memahami persoalan wukuf kecuali bila ia memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca. Waqaf wal ibtida ini berkaitan dengan waqaf wal ibtida. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sekedar bunyi saja, enak didengar, tapi satu, ada belajar makhraj, ya. Kemudian dua, sifat, kemudian ada kalau di istilah di kitab yang lain itu dibahas di kitab Tuhfatul Atfal, ya, ada nun sakinah, ada mim sakinah, ada gunnah, ada lam ta'rif, kemudian ada mad dan yang lainnya, ya. Ada alaqatul huruf, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali yang harus kita pelajari. Intinya adalah belajar untuk kemudian memperbaiki bacaan. Ya. Nah, ini kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan benar? Tadi selain landasannya, selain dalilnya, dalam surah Al-Muzammil itu tadi, ya, dalam hadis yang dari hadis riwayat Tirmizi, Ummu Salamah, ya, ini juga diperkuat dengan hadis yang lain, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yuqra'a hadzal qur'ana kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan atau sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, atau terikat dengan sanad, bacaan Al-Quran itu berupaya untuk kemudian menyempurnakan sebagaimana Al-Quran itu turun pada waktu pertama kali kepada Rasulullah SAW dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini misalkan ketika kita membaca Iqra, kita berupaya itu agar senantiasa bacaannya itu sama sebagaimana malaikat Jibril kemudian menurunkan, ya, ayat-ayat ini kepada Rasulullah SAW di gua Hira waktu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Halo? Masuk, Suara Ustaz. masih tersambung? Masuk, Ustaz. Ya. Tadi sempat terputus. Putus sedikit, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan dialek orang Arab yang fasih ya. Hadis riwayat Tabrani. Berikutnya, nah ini ada beberapa tingkatan dalam membaca Al-Qur'an ya. Tahsinul huruf as-saut. Ini yang kita kenal sebagai pratahsin ya. Di mana di level ini ya seseorang berupaya untuk belajar membaguskan huruf dan suara. Dari sini difokus di makhraj dan sifat-sifat huruf ya, atau fasohatul lisan lah. Ini level dasar pratahsin. Yang kedua, jadi seseorang membaca Al-Quran itu tingkatan kedua adalah tahapan menyempurnakan marhalatu takmili. Ini udah level tahsin ya. Kalau tahsin itu sudah tinggal menyempurnakan apa namanya di gunnahnya ya, di madanya gitu. Sudah sempurna di sini, baca Al-Quran sudah lancar. Pemantapannya adalah dengan talaqi ya, marhalatul itqon, dengan pemantapan talaqi langsung. Nah, sebagaimana kita ketahui juga talaqi langsung ya, face to face, satu-satu ya bacanya. Kemudian guru membacakan, kemudian peserta atau murid meniru bacaan yang disampaikan oleh guru. Ini metode yang memang juga dipraktikkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Dan juga Rasulullah juga mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat demikian. Ya, jadi metode nabawi atau metode talaqi. Ya. Nah, semua tingkatan di atas itu ya tujuannya adalah untuk kesempurnaan bacaan Al-Quran dan menghindarkan seorang pembaca Al-Quran dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lalu tujuan kita mempelajari tajwid itu apa? Ya, menurut Syekh ya, salah seorang Syekh, bahwa al-ghayah ini ditranslatekan ya tidak sesuai dengan terjemahan tidak sesuai dengan literasi di kitabnya. Ya, al-ghayah al-ghardu min dirasati ilmu tajwid ya, bahwasanya tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah min qiraah ayatil Quran, agar dapat membacakan ayat-ayat dari Al-Quran secara fasih. Kemudian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari minal akhta ya inda qiraati kitabullah Allah Ta'ala, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Ta'ala Al-Quran. Nah, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa? Secara teori ya. Ini secara teori. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Jadi tidak semua kalangan dari kaum muslimin itu mempelajari atau harus ya diwajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid secara teori. Cukup hanya beberapa orang saja yang memiliki waktu secara khusus untuk kemudian mempelajari ilmu tajwid dan mengajarkannya kepada masyarakat, kepada umat. Ya, maka di sini hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi kewajiban yang kewajiban tersebut akan gugur bila
ada orang yang sudah menunaikan kewajiban tersebut, sebagaimana pengurusan jenazah, ya. Kalau sudah ada yang mengurus jenazah dari mulai kemudian memandikan, mengkafani, ya, menyolatkan, menguburkan, maka sebagian besar dari masyarakat, ya, yang ada di situ yang tidak ikut serta dalam proses tersebut, pengurusan tersebut, maka tidak menjadi dosa. Maka di sini hukumnya fardu kifayah. Nah, di sini ada para guru, ya, para ustazah, ustazah, yang kemudian kita secara secara khusus, ya, mempelajari ilmu tajwid ini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan kembali kepada umat. Maka di sini adalah fardu kifayah. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak terlibat, masyarakat yang memiliki profesi yang lain, yang memiliki kesibukan yang lain, mereka tidak mempunyai waktu yang khusus untuk mempelajari tajwid, ya, secara teori. Maka ada kewajiban yang dibebankan kepada mereka semua adalah kewajibannya ain. Dan kewajiban ain itu bukan hanya dibebankan kepada mereka yang tidak mempelajari ilmu tajwid secara teori, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Maka hukum, ya, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Kalau mempelajarinya secara teori itu fardu kifayah, kalau membaca Al-Qur'annya dengan tajwidnya itu fardu ain. Artinya apa? Artinya, ya, kaum muslimin dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Dalilnya apa? Dalilnya tadi dalam surah Al-Muzammil. Ya. Ini adalah dalil yang telah Allah tetapkan untuk kaum muslimin, ya, agar membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena nanti ketika kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan judul asal bunyi, ya, akan terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan berakibat fatal dalam makna dari bacaan tersebut. Ya. Hukum mengamalkan tajwid ada wajib, ya, ada tidak wajib, ada kemudian wasut, ya, bainiyah, di antara dua pendapat di atas. Ini ada hukum mengamalkan tajwid, ya. Kita bisa kemudian cek di dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang tidak wajib. Wajibnya tadi, ya, hukum mengamalkan bacaan Al-Quran tidak secara wajib, itu tadi, ya, dalilnya Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Wajib di sana. Warattil Qur'ana tartil. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak wajib. Ini sebagian ulama juga, ya, ulama qori mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu dengan tidak mempraktekkan tajwidnya itu tidak wajib. Kenapa? Nah, ini ayat 78, ya. Kita bisa coba cek sekarang. Al-Hajj, ya. Al-Hajj ayat 78. Ya. Sudah ini dicek.
nanti insya Allah kita cek lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tawasud, pertengahan. Jadi pertengahan di sini adalah harus memperhatikan makhorijul huruf dan sifatnya. Ya, nanti dibagi lagi ke dalam beberapa bagian ya terkait pembahasan makhorijul huruf dan sifat. Nah, untuk mengamalkan tajwid, ya dari sisi makhorijul huruf, maka wajib secara mutlak. Jadi setidaknya ketika kita membaca Al-Quran, mau tidak mau kita harus belajar makhorijul huruf secara teori terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui di mana posisi atau letak dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, dari alif sampai ya. Karena kalau kita tidak mengetahui bagian ini ya tentang makhraj, maka kita tidak akan memiliki gambaran secara utuh bagaimana kita bisa mengucapkan huruf-huruf itu dengan benar kalau kita tidak mempunyai gambaran secara utuh tentang posisi dari huruf-huruf hijaiyah atau makhraj dari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Maka mau tidak mau harus belajar secara teori. Misalkan ketika mengucapkan huruf H dengan H, ya. A dengan A. A dengan A. Ini huruf-huruf yang sering ketukan. Atau misalkan huruf sin dengan shin. Huruf sa dengan sa. Huruf sa dengan sya. Ini sering ketukan. Misalkan huruf sod juga dengan huruf shin. Ihdinas syiro. Ihdinas syiro. Ini salah makhraj. Ya. Kemudian dari sisi sifat huruf, maka ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sebagai penghias. Yang sifatnya wajib, maka ini ya, yang sifatnya wajib, maka seperti misalkan mengubah huruf tebal menjadi tipis. Mengubah huruf tebal menjadi tipis. Asa dibaca aso. Ya. Asa, aso. Sa termasuk jadi huruf yang tipis. Kemudian kita membacanya dengan aso. Dibaca tebal. Atau misalkan a'udzu, a'udzu menggunakan huruf dha. A'udzu itu sifatnya berubah yang asalnya istifham menjadi isti'ala. Ya, a'udzu. Ini maka wajib kita berpegang pada sifat-sifat dari huruf yang tidak boleh tertukar gitu. Atau misalkan huruf qaf dengan huruf kaf. O, u, ul, a'udzu, ul, katakanlah. Dibaca kul. Ada sifat hamasnya. Ya. Kul. Satu salah makhraj, yang kedua ditambah dengan sifat hamasnya. Kul. Maka maknanya jadi berubah. Bukan katakanlah tapi makanlah. Nah, ini sifat penghias ini ya
dalam rangka talaki, maka wajib. Seperti dalam rangka talaki itu, menghias itu misalkan gunah. Bacaan yang gunah itu ketika talaki nggak boleh ada kesalahan, harus diperbaiki. Ini dalam rangka apa namanya, tarbiyah, dalam rangka menjaga periwayatan sanad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaita tidak tebal, dibaca syaito, ditambah dengan sifat itbaqnya. Syaitonir rajim, ro-nya tebal. Shin-nya kemudian ada sifat tafasyi. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ngiru itu tidak boleh ada dalam talaki. Ya. Dalam talaki itu wajib dibetulkan. Nah, dalam rangka tilawah biasa, ya. Dalam rangka tilawah, kemudian ini sifat penghias dalam rangka tilawah biasa, maka bagi qari yang mungkin, bagi seseorang yang telah memahami ya kaidah-kaidah ilmu tajwid, makhraj, sifatnya, serta bagian-bagian dari kaidah aturan-aturan urf dalam ilmu tajwid, maka dia wajib ya membacanya dengan benar. Ada orang di hadapan guru ataupun tidak ada orang ketika sendiri, maka dia tetap membacanya harus sama. Tidak boleh jadi berubah gitu. Kan ada yang berubah ketika guru dibagus-bagusin bacanya. Tapi ketika baca tilawah sendiri berantakan. Ya. Maka kalau demikian, maka aib seorang qari yang membacanya berubah ya, berbeda dari biasanya, maka aib bagi dirinya sendiri. Celaan bagi dirinya sendiri. Harus sama. Sedangkan bagi orang yang awam, maka tidak wajib ya. Bagi orang yang awam itu tidak wajib. Tapi dia harus berupaya untuk kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan lahan khafi ya, itu untuk belajar di hadapan guru ya. Jadi ada kewajiban lain itu untuk kemudian belajar meskipun dalam tilawahnya itu terdapat banyak kesalahan. Nah, kemudian apa saja bahasan dalam Al-Quran itu adalah tentang lafaz-lafaz bacaan ya Al-Quran, dan manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah dari lahan dalam membaca Al-Quran, serta untuk menjaga keaslian Al-Quran dan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, ini lahan ya, kesalahan, merubah huruf ya, ibdal harfin bi harfin ya. Kemudian ada zad atau naqis huruf ya. Kemudian ada ibdal harokat ya, ada waqaf wal ibtida untuk kesalahan besarnya. Kesalahan ringannya dan mentakdirkan huruf ro secara berlebihan, contoh bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada isba' harokat, itu seperti contoh alif dibaca alif, dipanjangkan alif ya, alif dibaca alif, atau inna itu isbah harokat, memanjangkan harokat sebelum sukun. Membaca sambil bergetar, ini digetar-getarkan bacaannya ya, jangan sambil menghayati atau apa gitu ya. Berikutnya berhenti waqaf dengan harokat sempurna. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaannya disempurnakan, harokatnya dibaca di ujung kalimat. Nah, ini berhenti atau waqaf dengan harokat sempurna. Berikutnya membaca dengan dengung
huruf yang berharokat. Ain, a dibaca dengung, a, itu dengung. Tadi ar-rahim, inna, inna, atau nun pada surah Al-Qalam. Nun, mumtaz. Mumtaz apa? Dengungnya, bukan mumtaz bacaan. Berikutnya, ini kesalahan jali ya. Ini kesalahan jali ini. Lupa ini belum diganti. Nah, ibdal huruf ya. Ibdal harfin bi harfin, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillah, redaksi yang benarnya dibaca alhamdulillah. Mengganti hak kecil dengan hak besar. Kemudian mengganti ain dengan hamzah. Maka maknanya jadi berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, maka maknanya segala kehancuran bagi Allah Rabb segala penyakit. Dalam surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 84, wa amqurna alaihim maqra, ya, ra-nya to-nya dipendekkan, maqra, hujan batu. Kemudian dalam bacaan yang salahnya to-nya dipanjangkan, wa amqurna alaihim maqra, dan kami turunkan kepada mereka bandara. Maknanya jadi berubah. Yang ini menambah ya, menambah huruf apa yang ditambah alifnya pada huruf pada kalimat maqara, to-nya. Nah, di sini ada ibdal harokat bil harokat. Ini harokat ya, mengubah harokat dengan tadi ya, dengan harokat lagi dalam surah Baro'ah atau Taubah. Wa rasuluh harusnya dibaca wa rasuli, sehingga maknanya jadi fatal ya. Sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya, dari rasulnya dan orang-orang musyrik. Atau misalkan juga an'amta, an'amti, an'amtu. Harusnya dibaca an'amta alaihim, Al-Fatihah ya, dibaca an'amti atau dibaca an'amtu, maka berubah pula maknanya. An'amtu, maka yang memberikan nikmat bukan Allah ya, yang memberikan petunjuk bukan Allah, tapi aku yang memberikan petunjuk. Atau juga an'amti ya, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, Allah yang maha perkasa, yang dengan sifat kerijalannya ya, maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, kemudian dibaca an'amti ya, sehingga menunjukkan apa namanya, muannas ya, perempuan. An'amti, kamu perempuan. Nah ini khofi ya, ini baru khofi. Alhamdu dibaca alhamdu, dipantulkan. Iyyaka dibaca iyyaka, iyyaka, iyyaka. Nah itu seringkali dibaca demikian. Berikutnya rozaqnahum, dibaca rozaqnahum. Rozaqnahum. Atau yang berikutnya unzila, dibaca dengan tebal, unzila, harusnya dibaca tipis. Unzila dibaca unzila, itu masuk juga ke lahan khofi. Humul muflihuna ya, dibaca humul muflihuna, muflihuna dan lain sebagainya. Tidak dialirkan nafasnya. Muflihuna, fa orang Sunda ya, tidak mengalir fa ini.
Nah, ini juga sama afwajan ya. Afwajan wa harokat dibaca afwajan 4 harokat atau afwajan dibaca sempurna tadi. Jaa 4 harokat dibaca jaa. Ar-Rahman ro-nya ditebalkan, kemudian ini tidak ditebalkan banyak. Ar-ro, 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 dan juga tidak digetarkan. Tidak dimunculkan sifat takrir pada huruf ro ini. Minkum dibaca minkum. Atau yang lainnya, minkum. Bukan dibaca minkum. Bismillah atau dibaca bismillah. Ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan apa namanya? Khafi ya. Nah, ini ada sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnu Jazari ya dalam bab tajwidnya dalam Muqaddimah Jazariyah. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Dan mentajwidkan Al-Qur'an itu hatmun wajib, lazimun sangat wajib. Artinya apa? Kewajiban yang sangat mutlak. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid. Maka wajibnya mutlak. Man lam yujawwidil Qur'ana atin. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tajwid, atin, maka berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini dengan tajwid. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Demikianlah Al-Quran itu ya turun kepada kita semua dengan apa? Dengan tajwidnya. Berikut dengan tajwidnya. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu ya kepada Rasulullah SAW berikut dengan tajwidnya, talaki langsung. Jadi tidak teori ya. Jadi kebayang kalau dulu Rasul menerima Al-Quran dari malaikat Jibril dengan teorinya gitu. Iqra, iqra, i jelas, i turunkanlah hanya, of qalqalahkan pantulan, iqra. Sangat lama sekali prosesnya. Tapi dengan tanakian ya, dengan ditalqin, dibacakan lalu kemudian diikuti. Ini lah ya, Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan apa namanya keutamaan dari membaca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran kayak akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan senantiasa taat ya, kiramil bararah, taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran secara wayatata'tamu terbata-bata fihi dalam membacanya wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, maka dia mendapatkan ya pahala, 2 pahala. Jadi orang yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala ketika membaca Al-Quran. Kalau yang mahir itu satu pahala yang didapatkan, namun dia memiliki keutamaan di apa namanya diikuti dengan malaikat yang mulia, bukan malaikat Ijrail ya. Malaikat yang mulia yang taat. Malaikat mau taat ya, semua juga. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa membaca Al-Quran terbagi 3 tipe berdasarkan dari hadis ini ya. Muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur itu orang yang bagus bacanya. Ya, bagus bacanya. Ada musi ma'dzur, ya, orang yang terbata-bata dalam membacanya, dan orang ini mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia membaca Al-Qur'an
juga diikuti dengan apa? Belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian ada musi'athim. Kata beliau musi'athim itu adalah tipe yang paling jelek. Ya. Kenapa paling jelek? Karena orang yang tidak mendapatkan rukhsah dari Allah, sudah dia tidak bisa baca Quran dan tidak mau belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ini yang tidak mendapatkan rukhsah dari Allah. Yang kemudian bisa jadi juga orang yang berada pada tipe ketiga ini, ya, termasuk ke dalam sebuah perkataan, ya, yang tercantum dalam apa namanya, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali, rubba qari'inil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an sendiri malah melaknat para pembacanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait pembahasan malam ini, ya, tentang bunyi. Ya, mudah-mudahan tidak cukup sampai di sini ilmunya. Ya, itu dari saya. Sekian. Mangga dikembalikan lagi ke moderator. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan atau mengirimkan chat via Zoom. Baik. Baik. Baik, sekali lagi barangkali ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan atau langsung chat di via Zoom. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon izin, ini sebetulnya mungkin tadi udah kebahas, cuma ingin lebih ditegasin lagi gitu ya. Jadi gini Ustaz, kan tidak semua pengajar Al-Quran itu ngajarin hal-hal yang mendetail gitu ya Ustaz. Kadang apa ya, bisa dibilang ngajarnya itu anak-anak TK, anak-anak SD di madrasah gitu, yang notabene untuk mengenal huruf saja masih belum gitu. Nah, makanya karena alasan tersebut gitu, terkadang beberapa orang atau beberapa pengajar itu mencukupkan diri dengan ilmu yang dia punya gitu. Katakanlah, saya kan ngajarnya cuma anak TK, anak SD gitu. Ya tahu alif juga udah alhamdulillah, ya udah saya cukup aja segini ilmunya gitu. Nah, itu menurut Ustaz gimana tuh Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Nah, ini memang persoalan yang terjadi, yang sering terjadi pada seorang pengajar Al-Quran. Dia mencukupkan diri dari pengetahuannya untuk tidak menuntut kembali ilmu-ilmu yang kurang terkait persoalan
dalam mengajarkan. Maka ini menjadi PR bersama juga bagi kita ya, untuk kemudian mengedukasi kepada para pengajar tentunya, gitu. Bahwa ada sebuah nilai ketika kita berupaya untuk memperbaiki kualitas bacaan kita, apalagi tadi ya, kita berupaya untuk kemudian bacaan kita tersambung kepada Rasulullah SAW, ya, yang hakikatnya bukan hanya itu saja sebetulnya, bukan hanya mendapatkan ijazah, wah bacaan kita tersambung, bukan. Harus kita pahami kenapa mungkin zaman dulu ya berebut mata rantai sanad tentang suatu keilmuan itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu, untuk tabaruk, untuk berkah, keberkahan, ya, keberkahan. Jadi kalau seseorang mempunyai motivasi gitu ya, bahwa saya tuh memperbaiki bacaan Al-Quran itu bukan untuk bagus bacaan, tapi untuk satu, agar mendapatkan keberkahan. Yang kedua, bisa jadi mendapatkan bisa jadi menjadi wasilah ya, mendapatkan syafaat langsung dari beliau, dari Rasulullah SAW, dengan tersambungnya bacaan ini. Ya, itu yang pertama, untuk memotivasi para pengajar supaya mereka mau berupaya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Meskipun hanya mengajarkan anak-anak TK misalnya gitu ya. Tapi luar biasa ketika kita mengajarkan satu huruf saja kan, ketika diucapkan berulang-ulang itu banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Dan ini menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian menabung aset di dunia ini ya, untuk kemudian menanamkan juga kepada anak-anak bekal dengan bacaan yang benar. Kalau bacaan anak didik kita benar, itu siapa yang akan menjadi kebanggaan ya? Pasti gurunya. Wah, ini siapa gurunya nih? Gitu kan. Bacaannya bagus. Tapi ketika si anak ini ditanya, ini siapa sih yang berarti, ini kan menjadi image yang buruk juga bagi gurunya. Nah itu ya. Jadi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah itu dengan benar, itu maka dia motivasi ke arah sana. Tugas kita yang melihat fenomena atau fakta real di lapangan seperti itu, maka adalah untuk kemudian mengajaknya dan memberikan edukasi kepada para guru tersebut. Nah, masih banyak ya di Kota Bandung juga banyak ya TK ya, TK itu ya. Jadi gurunya memang tidak kebanyakan tidak standar dalam bacaannya. Ini harus ditata ya. Harus ditata. Akan mungkin di kampung-kampung juga sama, di madrasah. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi boleh Kang Ahmad? Boleh, dari akhwat barangkali ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau enggak, berarti nanti ditunjuk ya, izin ya. Boleh. Kalau begitu saya aja yang nanya. Baik, boleh. Silahkan. Baik, Insya Allah. Mohon maaf ya, terlambat masuk ya. Ustaz, saya yakin pasti materinya luar biasa sekali. Baik, Ustaz, yang ingin saya tanyakan ini ada dua pertanyaan ya. Ada yang saya sebagai guru Al-Quran dan juga sebagai misalkan sebagai orang tua. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kita sebagai guru
sebagai guru Al-Quran bukan lebih baik yang mana ya, lebih diutamakan yang mana ya, mengajarkan orang tuanya atau mengajarkan anaknya dalam perihal membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi dilihat dari orang tua ya, orang tua lebih utama yang mana, orang tuanya yang belajar atau menyekolahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami, Ustaz. Ya. Dalam hal ini ya, tadi sudah disampaikan di bahas yang awal, karena mungkin Ustaz Rizky ya terlambat. Jadi kita harus pahami bahwa hukum mengamalkan Al-Quran, hukum membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu hukumnya adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, wajib bagi setiap kaum muslimin tanpa terkecuali. Jadi mau yang muda maupun yang tua, yang sudah dewasa, itu remaja, pemuda, sampai orang tua gitu ya, sudah sepuh pun, kalau dia bacaannya masih banyak yang kelirunya, banyak lahannya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari bagaimana tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Begitu. Ya. Jadi utama mana? Semuanya wajib. Yang kecil, yang dewasa, anak-anak, orang tua, ya, ataupun yang sudah sepuh, ya, wajib apabila dia belum sama sekali bisa mengucapkan membaca Al-Quran dengan benar. Wajib. Ya, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan ya dalam ketika menafsirkan Al-Quran itu bahwa tentang Rasulullah mengadu kepada Allah ya, berkaitan dengan kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Ya qaumi inna qaumi ittakhadhu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasul mengadu tentang kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Maka Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini, ya, orang yang mengabaikan Al-Quran itu salah satunya adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Nah, orang yang tidak membaca Al-Quran. Nah, jadi orang yang tidak membaca Al-Quran, ya tentu di sini disebut sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran menurut beliau. Jadi utama mana? Semuanya harus berupaya ya, ketika dia belum mampu, ketika kaum muslimin, orang-orang Islam ya, baik laki-laki maupun perempuan, di sini nggak ada apa namanya dilalah secara khas ya, dalil secara khusus tentang misalkan wajib bagi perempuan atau wajib bagi laki-laki, enggak, tapi waratil maknanya secara umum, tidak anak-anak juga tidak, orang dewasa semua berarti dikenai taklif ya untuk belajar Al-Quran. Nah, tentang bagaimana tadi ya, sebagai seorang orang tua, mana yang harus dahulu belajar Al-Quran, ya terutama ketika anaknya masih balita ya, maka orang tua harus belajar membaca Al-Quran dengan benar agar anak yang balita ini ya bisa diajarkan lagi oleh orang tuanya gitu. Agar bisa diajarkan ke kita selaku orang tua ya, misalkan yang sudah memiliki anak ya,
Ustadz Rizky ya sudah punya anak. Kita bayangkan saja pahala ketika kita mengajarkan anak kita tentang huruf-huruf hijaiyah, lalu kemudian huruf-huruf tersebut disusun menjadi sebuah kalimat dan juga bacaan Al-Fatihah yang senantiasa dibacakan dalam setiap sholat anak-anak kita, itu pahalanya luar biasa. Ya, jangan sampai Al-Fatihah kita itu direbut oleh orang lain. Ya, untuk Al-Fatihah. Ya, jangan sampai Al-Fatihah kita itu yang harusnya diajarkan oleh orang tua, ini diajarkan oleh guru gitu kan. Nah, kita berupaya untuk mengambil kesempatan dan keutamaan. Artinya apa? Berarti orang tuanya harus belajar sebelum anaknya belajar. Begitu. Nah, jazakallah Ustaz. Ya, wa iyyak. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin bertanya terakhir? Tidak. Baik, silakan. Boleh, saya Ustadz. Oke. Yang mau saya tanyakan itu tentang irama ya, irama Al-Quran. Yang saya kenal itu irama kan ada 7 atau 8. Kira-kira segitulah. Nah, irama tersebut apakah memang gimana ya? Pertanyaannya agak bingung juga. Irama itu dibuat maksudnya yang 7 ini apakah bersanad dari Rasulullah gitu sampai ke bawah sampai saat ini yang kita kenal gitu? Ya. Kalau makomat, irama, langgang, Iya. itu sepengetahuan saya ya, ini mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ada yang tahu. Jadi terkait makomat itu tidak secara fokus atau serius dalam memberikan sanad, tidak seperti halnya dalam tajwid ilmu Al-Quran. Gitu. Itu dalam ilmu tentang bagaimana cara Al-Quran atau qiraah, gitu ya, qiraah, bacaan. Kalau makomat itu ya tidak ada ininya. Pengetahuan saya tidak ada seperti sanadnya, mata rantainya. Gitu. Jadi makomat itu ngambilnya dari ini, dari apa namanya, wilayah gitu kan ya. Ada Ros, ada Hijaz, kan itu nama-nama wilayah. Yang mana pada waktu itu karakter bacaan Al-Quran tuh orang-orang di sana membacanya dengan demikian, dengan gaya atau khas yang bercampur dengan apa namanya uruf adat, bisa jadi apa namanya seni musik mereka gitu. Demikian. Berarti tapi sudah ditetapkan gitu segitu. Kalau Iya. sekarang ada juga yang memang adat di kita itu Jawa kan, ada Jawa kan, irama Jawa. Tapi banyak yang kontra gitu. Tuh, langgam Jawa karena tidak Arabi. Oh, tidak Arabi. Tidak Arabi. Harus Arabi. Karena Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Oh, iya. Al-Quran biluhunil Arabi, dengan dialek Arab, dengan lahjah Arabi, bukan lahjah Jawi. Oh, dialek. Oh, tadi ada ya hadisnya ya, dengan dialek orang Arab gitu ya. Ya, betul. Oh iya. Bukan lahjah Jawi, tapi lahjah Arabi. Atau lahjah Sundawi, bukan pula. Ririwitan apa gitu ya.
langgam ririwitan, sabi lulungan, langgam Cianjuran, nggak bisa. Di langgamnya langgam atau lahjahnya lahjah Arab. Ya mungkin secara ini ada susunannya, sanadnya ya, tapi tidak apa namanya. Makanya kan ada sampai sekarang itu berarti bersanad gitu ya. Apa namanya? Diajarkan dari satu orang ke orang yang lain, dari guru ke muridnya, itu berarti kan ada sanadnya. Cuman memang tidak secara formal ya, secara formal diajarkan sebagaimana mengajarkan qiraah, bacaan Al-Qur'an ya. Untuk kita buat ijazahnya, ada syahadahnya, ditalakikan. Karena memang perkara langgam itu apa perkara sunnah gitu ya, perkara sunnah. Sedangkan perkara qiraah itu kan bacaan, dalilnya jelas juga ya, tadi disebutkan ada beberapa dalil yang memperkuat, sehingga memang dibuat secara formal ya, khusus itu, karena ini sifatnya apa, fardu ain, wajib. Orang-orang harus mengedepankan yang wajib. Dan langgam itu maqamat itu susunannya kedua setelah hal yang wajib. Artinya pernah saya menemukan ya suatu kasus ya di mana ada salah seorang peserta yang melampaui perkara wajib ini, jadi masuk ke perkara sunnah, masuk ke kelas maqamat, sehingga apa? Ketika prakteknya itu wah inilah berantakan lah ya, bacaannya berantakan, hukum-hukum tajwidnya itu terindahkan, diindahkan gitu, diabaikan, hukum tajwidnya diabaikan. Padahal yang pertama kali harus dituntut ya, yang harus dikejar, diupayakan itu adalah perkara yang wajib dulu tadinya. Jadi ada marhalahnya, ada marhalah dalam levelisasi dalam apa namanya ilmu Al-Quran itu, qiraah bacaan, yang memperbaiki dulu bacaan ya. Setelah itu baru langgam ya, baru langgam. Setelah bacaan baru langgam. Boleh asalkan langgamnya langgam yang tidak merusak uruf ya, aturan-aturan tajwid. Kaidah tajwid. Oke. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, iya. Belum dibuka voice-nya Ustaz Ahmad. Ya, Afwan. Maaf. Alhamdulillah kita telah dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif Abu Fatih. Semoga dengan materi yang telah disampaikan menambah keimanan serta menambah semangat mengajar kebaikan dengan niat lillahi ta'ala. Untuk menutup majelis ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran. Sami. Syukran.